Hai Sobat Kompas.com, kesempatan kali ini kita bakal mengikuti keseharian Anton Kurniawan sebagai operator tower crane di salah satu proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebagai operator tower crane, Anton memiliki sertifikat dan lisensi K3 Tower Crane kelas 1 untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut. Sebelum keberangkatan ke lokasi kerja, Anton memulainya dengan menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti rompi, sepatu boot, dan helm proyek. Selanjutnya, kita akan melihat aktivitas Anton dalam bekerja sebagai operator tower crane di dalam kabin. Yuk simak videonya. Saya Anton Kurniawan, saya sebagai operator tower crane di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Perjalanan dari mes menuju ke lokasi proyek menggunakan jemputan armada bis. Akhirnya sudah di atas puncak cabin tower crane-nya, sudah sampai atas. Mulai persiapan masuk ke cabinnya tower crane. Selamat pagi menjelang siang. Sudah sampai di atas cabin tower crane. Jadi untuk tombol-tombol atau handle yang ada di atas tower crane kabin itu ada beberapa ini. Terlebih dahulu kita nyalakan tombol saklar MCB breakernya ke posisi on. Setelah kondisi posisi on breaker, baru kita persiapan duduk di kabinnya. Nah, beginilah wujud bentuk cabinnya tower crane, posisinya. Lalu untuk alat komunikasinya dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah menggunakan handy talkie HT untuk posisinya, untuk kontak ranger-nya, untuk posisi bekerjanya, pantauan dari bawah. Sebelum kita mulai pengoperasian, terlebih dahulu mengenal untuk tombol-tombol atau handle-handle yang ada di cabin tower crane. Jadi untuk handle ada dua, handle sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk tombol-tombolnya ada posisi start dan emergency 1, on 2, terus slewing brake untuk posisi brake berhenti TC untuk remnya 3, dan bypass untuk tombol limitnya. Terus ini indikator momen 100% limit, sama untuk mengetahui kondisi angkatannya sudah berapa persen, 80% dan 100%. Untuk yang tombol sebelah kiri, handle sebelah kiri, jadi untuk fungsinya kalau slew ke kiri itu ada untuk swing kiri, dan untuk ke kanan untuk putar ke kanan, maju untuk troli maju, mundur untuk mundur. Dan ini ada speednya, ada 4 speed, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk gerak ke kiri ada 4 speed, ke kanan juga 4 speed. Untuk maju, troli maju, memajukan ada 3 speed, mundurnya juga 3 speed. Terus untuk yang handle sebelah kanan itu fungsinya untuk naik dan turun hoist. Jadi naik ada sampai 5 speed, 1, 2, 3, 4, 5. Turun juga 5 speed, 1, 2, 3, 4, 5. Pengurangan speed sama 4, 3, 2, 1, 0, kondisi berhenti. Dan satu lagi anemometer.
Jadi untuk mengetahui kecepatan angin, apabila melebihi kecepatan angin di batas ke ini, anginnya kencang, akan diketahui di anemometer ini, dan TC diharuskan dipastikan dalam kondisi berhenti, nah, karena membahayakan. Jadi begitu. Untuk di kabinnya seperti ini, semacam ini, tombol saklar lampu kabin, lampu on off, terus AC, pendingin ruangan, AC, semacam ini untuk kondisinya. Colokan untuk ngecas HT dan untuk kelistrikan lainnya. Ya demikian, terima kasih. Inilah di dalam tombol-tombol maupun handle yang ada di cabin tower crane. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, kita sudah melihat isian dari dalam cabin tower crane ya sobat. Anton juga ikut membagikan momen cantik yang dapat dilihat ketika berada di atas cabin tower crane. Kita dapat melihat pembangunan IKN yang terus digencar. Bahkan, Anton juga membagikan momen pembangunan IKN di malam hari. Pekerjaan sebagai operator tower crane ini memang tidak mudah untuk dijalankan sembarangan ya sobat. Pekerjaan ini memiliki resiko kerja yang tinggi, perlu adanya sertifikasi, dan juga lisensi dalam menjalankan alat yang ada. Menjalankan tower crane ini harus menjalani pelatihan baik itu secara teori maupun juga dengan praktik. Setiap harinya, Anton selalu berada di ketinggian lebih dari 100 meter dengan mengoperasikan alat untuk mengangkut beban dalam hitungan ton. Sehingga, seorang operator tower crane juga harus paham bagaimana cara merangkai tower crane sesuai dengan ketinggian struktur bangunan. Kemudian, memasang control cabin, counter jeep crane, slewing, trolley, dan sebagainya. Tujuannya pun tidak lain tidak bukan untuk tanggung jawab atas alat dan keselamatan kerja dari operator itu sendiri. Sehingga, ketika terdapat komponen pada alat yang rusak, harus segera diganti untuk keselamatan kerja. Setelah melihat keseharian Anton sebagai operator tower crane, apakah kamu juga tertarik untuk menjadi operator tower crane? Pastikan kamu punya nyali yang cukup ya jika tertarik untuk menjadi operator tower crane. Saya bangga menjadi operator tower crane di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.